Ya, ini kebetulan Iwan ditangkap, sudah diikutin rumah Iwan dari awal-awalnya. Senjata nggak ada berhubungan sama saya, satu pun nggak ada berhubungan sama saya. Oh, ini rupanya kantornya Pak Marwan ini ya, mantan tentara yang sekarang lagi naik daun di lawyer ini. Saya ingin mencoba menemui beliau ini hebat ini ya. Mudah-mudahan beliau ada di kantornya ya, ingin biar kita tahu seperti apa sih beliau ini. Ingin saya mendapat penjelasan beliau ya, semoga ada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini saya bisa ketemu dengan abang yang cukup dikenal sekarang ini ya. Gini Bang, saya to the point aja Bang ya. Kita singkat-singkat aja karena ya mungkin abang punya aktivitas yang lain atau apa. Saya juga. Jadi gini, saya lihat di YouTube, di televisi, di media-media itu akhir-akhir ini abang ini cukup naik daun ini. Memang sudah lama abang gelutin jadi lawyer ini. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih atas kunjungannya di kantor kami. Terima kasih juga ujiannya Abang. Sebenarnya gini Bang, saya ceritakan sedikit Bang ya. Saya ini latar belakang saya Bang, sebenarnya awalnya saya adalah seorang prajurit TNI Bang. Saya prajurit TNI. Saya kalau dibilang Abang mengatakan menggeluti bidang hukumnya saya udah lama Bang. Saya sebelumnya waktu saya menjadi prajurit TNI itu saya lama berkecimpung di bidang hukum. Saya lama juga menjadi auditor militer. Auditor militer itu adalah Bang, kalau di sipil itu jaksa. Ya, jadi jaksanya militer Bang. Jadi jaksa militer, dan saya untuk dinasnya udah berpindah-pindah Bang. Mulai dari Kupang, Aceh, Cirebon, dan lain-lain. Maklumlah kalau prajurit itu memang harus siap ditempatkan di mana saja berada. Yang kedua, setelah saya menjadi auditor militer, saya ditarik ke Mabes TNI menjadi penasihat hukum Mabes TNI. Saya juga pernah menangani beberapa perkara, termasuk purnawirawan, nggak usah saya sebutkan satu-satu Bang ya. Ada mantan wakil presiden, ada saya, tapi saya sebutkan siapa. Jadi ada petinggi-petinggi TNI yang lain, ada Bang yang ya senior kami lah Bang. Memang kalau meminta bantuan hukum kepada Babinkum, tapi saya Babinkum Bang ya, itu wajib. Ya memang tugas pokok kami memang harus memberikan bantuan hukum apabila ada purnawirawan memberikan bantuan hukum Bang. Ya itu Bang. Setelah itu Bang, tahun 2020 saya mengajukan pensiun dini Bang. Iya, pensiun dini ini karena saya ikut pilkada di Bengkulu Selatan. Karena saya apa itu? Gimana Bang? Calon apa? Saya awalnya sebenarnya kemarin tuh mau jadi bupatinya Bang. Tapi perjalanan politik namanya akhirnya saya menjadi wakil bupati. Calon wakil bupati Bengkulu Selatan. Nah, luar biasa. Ya itu saya mengajukan pensiun dini Bang. Nah, saya mengajukan pensiun dini. Dan saya pun sebelum saya pensiun dini, saya udah mengikuti pendidikan PKPA Bang. Apa PKPA? Pendidikan khusus pengacara aja Bang. Dan saya udah mengikuti juga tes pengacara. Alhamdulillah lulus. Sudah itu saya tinggal menunggu penyumpahan. Sebab penyumpahan itu adalah persyaratan utamanya bukan PNS atau prajurit TNI maupun Polri. Makanya setelah saya mendapatkan sertifikat pensiun, saya disumpah itu Bang. Disumpah itu bulan Desember tanggal 15 tahun 2020. Baru, tapi Bang, saya untuk dunia kepengacaraan ini saya udah lama juga. Saya kan menjadi
pengacaranya dari Mabes TNI. Ya. Beberapa kasus sudah saya tangani Bang. Ya. Ya itu Bang, untuk yang riwayat sekarang. Dan saya alhamdulillah sekarang ini saya sangat menyenangi Bang. Luar biasa. Menyenangi, dan saya moto bagi saya kan, apalagi saya ingat waktu saya di prajurit TNI itu Bang, kami Bang ada katakan membantu rakyat di sekitarnya Bang apabila dibutuhkan. Gitu Bang. Ya, saya melihat ya Bang ya. Ini kasus yang mendera Bapak kita, itu Pak Kiflan Zen, ada juga seperti mantan TNI juga Ruslan Buton, yang dan lain-lain, orang-orang top semua. Saya lihat ada nama Bapak di situ, Abang di situ masuk dalam lingkaran pengacara yang membela bapak-bapak itu kan sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat ya, Bapak belum seberapa lama terjun murni di lawyer yang bebas ini. Kalau dulu kan di ikatan TNI, kalangan TNI kan. Iya. Itu saya lihat sangat luar biasa. Dan hal itulah yang memanggil saya untuk saya mau coba-coba ketemu dengan Abang, ingin tahu ini gimana. Lantas yang paling saya ingin fokuskan ini Abang, kebetulan Abang pernah juga saya pergi pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Abang juga ikut sidang-sidang orang-orang penting itu. Nah, tapi yang terakhir yang ingin saya fokuskan ke Pak Kiflan Zen. Jadi ini kan yang berkenaan dengan kepemilikan, penguasaan senjata api kan. Tentu Abang yang saya anggap juga termasuk senior lah, terutama khusus yang menyangkut masalah hukum ya, di kalangan TNI kan. Artinya menurut pikiran awam saya, jadi Abang itu akan banyak mengetahui tentang apa sih yang nggak boleh, apa sih yang boleh tentang kepemilikan senjata tajam, ya senjata api oleh orang-orang sipil itu. Ini yang ingin saya dapatkan penjelasan dari Abang. Saya yakin selain Abang sekarang jadi lawyer yang sudah sudah umum ini ya, tentu latar belakang Abang selaku seorang TNI akan lebih memahami tentang apa sih, bagaimana sih batas-batasnya kepemilikan senjata api yang boleh atau yang dilarang oleh negara ini. Itu aja Pak. Tolong saya ingin dengar itu. Masalah, saya jawab Bang, masalah undang-undang senjata api itu kan undang-undang nomor 12 tahun 1991 Bang ya. Masalah senjata api setiap orang, semuanya. Ya. Kalaupun ada TNI, Polri ataupun dari pihak lain pun dia memegang senjata api Bang, Ya. kalau dia tidak ada izin dari atasannya tidak boleh Bang. Yang jelas semua warga negara sama kedudukan mata hukum Bang. Semuanya tidak ada bedanya. Begitu juga TNI Polri itu pasti dia mempunyai surat izin Bang dari atasannya Bang. Kalau untuk TNI dan Polri. Ya. Tetapi kalau untuk kembali masalah Pak Kiflan Zen ditanya tadi kan. Ya. Pak Kiflan Zen ini saya lihat, dan kebetulan saya mengikuti kasusnya Pak Kiflan Zen ini mulai saya dari aktif. Ya. Waktu saya aktif dulu kan saya udah ngikut sidangnya pra-peradilan Pak Kiflan Zen. Sidang kasusnya Pak Kiflan Zen ini kalau menurut saya sebagai lawyer, sebenarnya jaksa itu menurut saya ini, penilaian saya keliru untuk menerapkan pasal-pasal itu. Sebab Pak Kiflan Zen ini menurut saya lihat pasal yang dituduhkan itu adalah pasal 1 ayat 1 Junto 55 ayat 1 tadi kan undang darurat tahun 2000 tahun undang darurat nomor 12 tahun 1951. Junto pasal 55 KUHP. Yang satu lagi Pak Kiflan Zen itu dikenakan dengan undang-undang darurat juga pasal 1 ayat 1 Junto 56.
peserta. Nah, kalau menurut saya ya, sebab begini, Pak Kiflan Zain dituduhkan kalau Pak Kiflan Zain ini menurut saya pendapat saya pribadi bang, berpenilaian saya menurut saya dari segi hukum saya. Ya. Pak Kiflan Zain kan dituduhkan pasal junto 56 ini yang mana? Ada di sana dikatakan saudara saksi Iwan mengatakan kalau dia menerima uang dari Pak Kiflan Zain untuk membeli senjata. Ya. Sementara waktu sidang Pak Kiflan Zain mengatakan, Pak Kiflan Zain mengatakan dia memberikan uang kepada saudara Iwan bukan untuk membeli senjata, untuk membiayai operasional yang demo pro Super Smart. Tapi menurut pengakuan Iwan, kalau Iwan ini mendapatkan uang dari Pak Kiflan untuk membeli senjata, itu yang mengaku saksi cuma satu, cuma Iwan aja, yang lain tidak tahu. Jadi menurut saya ini yang menjadi sebenarnya banyak sekali yang perlu, kalau mau saya kupas semuanya memang banyak sekali itu. Menurut pendapat saya itu memang kita lihat aja nanti bang, bagaimana. Artinya si Iwan ini dia diserahkan uang oleh Pak Kiflan kepada Iwan tanpa disaksikan oleh orang lain juga, hanya berduaan gitu. Betul. Lantas si Iwan ini menyebut bahwa uang ini diperuntukkan untuk membeli senjata. Betul. Padahal tujuan Pak Kiflan adalah untuk membiayai dana operasional demonstrasi Pro Super Smart, yang Pro pendukung Super Smart, nah atau yang anti PKI. Iya. Nah itu, Iya. itu bang, yang dikenakan Pak Kiflan Zain. Ini yang saya nilai seperti itu. Kemarin kan kita melakukan waktu itu kan Pak dari jaksa, ancamannya cukup tinggi, bang. Ancaman pasalnya cukup tinggi sebenarnya. Sebetulnya sangat tinggi, tapi jaksa menuntut cuma 7 bulan. Terus dasar apa jaksa bisa menuntut 7 bulan? Sementara kalau mau memakai pasal yang itu kan mestinya harus ancamannya sesuai pasal itu. Kok bisa gitu ya? Enggak juga bang, enggak juga, enggak Enggak seperti itu juga. Sebab di dalam undang-undang itu tidak ada batas minimalnya. Oh. Tidak ada batas minimal, Iya, iya, iya. tidak ada minimal. Dia boleh-boleh aja. Boleh. Pertimbangan jaksa yang ada boleh-boleh aja, sebenarnya boleh-boleh aja dia. Bahkan lebih bagus lagi kalau jaksa menuntut bebas. Iya. Nah itu lebih Bahkan bagus saya juga kan ikut wawancara dengan Pak Kiflan kemarin itu. Pak Kiflan bilang kalau memang saya itu terbukti melanggar pasal itu, undang-undang darurat itu ancamannya seperti itu, kan gitu. Betul, berarti kan di sini dinilai sama kita, Iya, Pak. iya. Penuntut umum ini ragu-ragu melakukan tuntutan. Iya. Kalau memang dia memang nggak ragu ya kenapa nggak tuntut yang tinggi-tinggi setinggi-tingginya kan gitu Pak? Betul. Tapi ini kan kelihatannya ada keraguan-raguan. Tapi ya kita lihat aja lah nanti apa putusan daripada majelis hakim. Iya. Apapun putusan dari majelis hakim kita wajib menghormatinya Pak. Tetapi apabila memang bagi kita tidak puas, kita akan melakukan beberapa upaya hukum. Masih banyak salurannya Pak. Kita bisa banding, kita bisa kasasi, kita bisa PK. Terus gimana menurut keyakinan apa? Kira-kira ini bisa bebas nggak atau ringan nggak hukumannya Pak Kiflan ini? Selain yang 7 bulan ini, di bawah 7 bulan bisa? Ya kalau keyakinan saya sebagai pengacara harus bebas. Ini menurut saya kan, ini menurut saya sebagai pengacara saya kan dari saya mengikuti apa namanya dari perkara ini kan, saya lihat dari keterangan-keterangan para saksi dan apa yang waktu di persidangan itu Bang. Ya itu Bang. Oh, Untuk sebagai pelatih. Terima kasih banyak Bang atas kesediaannya. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan orang yang lagi naik melejit ini. Saya anggap melejit karena di mana perkara yang orang-orang top itu ada Bapak itu luar biasa. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah kalau saya Bang prinsipnya Bang, saya bagaimana bisa hidup saya ini berguna bagi yang lain. Nah, saya akan memperjuangkan orang-orang yang termasuk orang-orang yang terzolim menurut saya. Pendapat saya. Ini alamat ini jalan apa ini Bang? Tempat kantornya Bang? Oh kantor ini Bang. Kantor saya ini Bang, Jalan Raya Serpong nomor 62 Priang Pondok Jagung depan Rumah Sakit Asobiri. Gampang banget Bang. Kalau Abang mau cari. Bisa lihat ini kan jalan besar langsung. Iya gampang. Kalau mau mencari gampang banget. Biasa, gampang dicari ya. Apa nomor HP saya udah tahu belum?
Ya, belum. Nah, kamu catat nomor HP saya 0813 Ya, 8280 ya, 3770. ya, masuk Ya. di sana itu saya bisa dengar di sana. Iya, nanti ini Bang. Nanti Ya, Abang terima catat. kasih banyak Bang. Oke, sama-sama Bang. Oke. Oke Bang, semoga kita berjumpa lagi. Oke Terima Bang. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.